Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Selawat lan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali majelis kita pagi ini, kita tuntun doa memohon ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Ya. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, pagi ini bisa bertemu kembali. Kita sudah akan menginjak akhir-akhir saking bulan Ramadan. Sekarang sudah masuk pekan kedua saking bulan Ramadan atau pertengahan saking bulan Ramadan. Bapak dan ibu-ibu sekalian, yang jelas kita disuruh ibadah itu terus menerus. Disuruh untuk istiqomah. Istiqomah dalam ibadah. Jadi ibadah itu bukan satu waktu saja, namun ibadah itu kita lakukan ajak terus menerus. Karena ibadah yang bagus itu adwamuha wa inqalla, sedikit namun ajak. Ibadah yang paling bagus itu sedikit walaupun ajak. Ya. Jadi sedikit-sedikit ada terus, terutama kita pentingkan ibadah yang wajib. Ya, ibadah wajib itu jadi prioritas. Nah, di akhir bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya konsen di masjid, fokus ibadah di masjid untuk semakin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW itu biasanya beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Iktikaf itu artinya kita diam di masjid supaya bisa fokus ibadah. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, masjid itu tempat yang mulia. Seperti kata Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid. Lalu Nabi SAW sampaikan lagi, sejelek-jelek tempat di muka bumi itu pasar. Sejelek-jelek tempat apa? Pasar. Ngapa pasar? Soalnya pasar itu banyak masalah. Wong ngapusi neng pasar.
Jual sing ora bener neng pasar. Sing biasanya lalai ibadah pasar meneh. Wong sing ora salat neng pasar. Jual barang haram pasar meneh. Rezeki yang haram-haram neng pasar lagi. Wong main judi pasar meneh. Coba lihat tuh. Masalah-masalah terus lah itu. Makanya kalau kita berada di masjid itu kita berada di tempat yang baik. Soalnya nggak mungkin orang nang masjid kok main judi, orang nang masjid kok ngapusi. Takut kalau di masjid itu buat salah. Di masjid itu untuk amal-amal yang amal-amal yang baik. Nah, itu keutamaan yang pertama saking masjid nih. Masjid itu sebaik-baik tempat di muka bumi. Kemudian yang kedua, masjid itu tempat yang mesti dijaga kebersihannya. Bahkan kalau bisa lebih dari rumah kita sendiri. Jangan sampai ada yang najis-najis dalam masjid. Nabi SAW itu pernah menegur seorang Arab gunung. Datang ke masjid Nabi SAW, kemudian pipis ten masjid lah. Dan pojok masjid pipis. Para sahabat wis muring. Ini masjid kok malah dienggo pipis. Semua pada marah pada orang ini. Orang dijotos itu yang pipis di masjid tadi. Namun Nabi SAW itu katakan, sudah biarkan dia rampungkan pipisnya, biarin terus. Kalau wis rampung, ambil air, siram pipis tadi, biar bersih. Karena nggak mungkin kalau orang pipis, nah iya toh Pak, jenengan pipis tiba-tiba mandek gitu bisa? Oh raisa Pak, harus rampung. Misalnya di kamar mandi, iki wis arak metu, tekan rampung, nggak mungkin langsung tek gitu. Pasti ada masalah itu. Paling ya pindah tempat, akhirnya najisnya tambah banyak. Jadi Nabi SAW sudah banyak pertimbangan. Tapi kesimpulannya dari peristiwa Arab Badui ini, harusnya masjid dijaga kebersihan. Jadi nggak boleh di musola Al-Laham ini banyak telek, itu nggak boleh. Banyak kotoran nggak boleh. Apalagi nggak dipakai sholat, terus nanti telek cicak nanti yang penuhi karpet-karpet yang ada itu. Orang entek loh, berarti masjidnya saya masalah ini jamaahnya orang mangkat. Apa pitik masuk? Akhirnya di dalam ini penuh telek pitik. Nggak boleh. Kebersihan masjid harus dijaga. Yang ketiga, tadi seperti kalau sampaikan, iktikaf. Berarti masjid ini tempatnya untuk ibadah. Maka masjid itu tidak boleh dipakai untuk transaksi jual beli. Masjid itu tidak boleh transaksi jual beli. Misalnya, ini pas esok ada yang ingin jual kambing di sini. Yuk, pas Pak, neng masjid wae Pak. Transaksi neng masjid. Mana duitmu? Ini. Kambing kulon ngerego Pak. Jadi kan betul kambingnya, terus duitnya di masjid. Enggak boleh transaksi jual beli di masjid. Diingat ya, karena masjid itu tidak boleh digunakan untuk perdagangan dunia. Yang boleh ini perdagangan akhirat. Bahkan Nabi SAW itu katakan, kalau engkau melihat ada orang yang transaksi jual beli di masjid, doakan jelek untuk dia, bilang dia itu bangkrut. Didoakan elek loh itu. Pokoknya didoakan jelek, pokoknya doakan dia bangkrut. Karena memang masjid tidak boleh dipakai untuk transaksi jual beli. Mau jual tadi hewan, mau jual baju, mau jual sembako, itu tidak boleh dilakukan di
masjid. Masjid ini untuk perdagangan akhirat, bukan untuk perdagangan dunia. Kemudian yang terakhir, masjid itu untuk ibadah, sholat, zikir, doa, dan pengawasan pengajian seperti ini. Ya, masjid itu untuk apa? Sholat. Jadi sholat usahakan itu berada di masjid. Untuk doa, untuk zikir, untuk majelis ilmu itu ada di masjid. Sama seperti tadi kalau bahas tentang iktikaf. Iktikaf itu dilakukan di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kamu itu mencumbu istri kalian sedangkan kalian berada di masjid untuk iktikaf. Jadi memang masjid dipakai kita untuk fokus ibadah. Maka sholat yang paling bagus, sholat di masjid. Terutama untuk bapak-bapak. Ingin dapat 27 derajat, maka sholatnya di masjid. Gitu aja Pak. Usaha apapun pokoknya jenengan di masjid. Kecuali kalau jenengan lagi sibuk neng alas. Kalau urusan-urusan yang lainnya tidak ada kesibukan, maka usahakan 5 waktunya di masjid. Setuju? Nanti tinggal memperhatikan aturan-aturan di masjid. Sedangkan ibu-ibu boleh di masjid, boleh di rumah. Bebas. Ibu-ibu itu urusannya wong repot. Betul apa betul? Ngurus anak, ngurus putune, ngurus bojone, ngurus rumah. Repot tenan gue. Maka ibu-ibu punya 2 pilihan. Jenengan mau di masjid ya monggo, ten griya ya monggo, terserah. Tapi kalau laki-laki itu tempatnya di masjid, Pak. Soalnya kalau nggak ada yang urus di masjid, nanti perkara-perkara penting di masjid nggak ada yang bisa laksanakan. Contoh, sing muazin itu lanang, rasa diganti wedok loh, nggak bisa itu. Wah itu kok panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah lanangnya orang tangi, nggak bisa. Salah itu. Nggak ada azan di masjid itu dikumandangkan oleh wedok, ini nggak boleh. Nggak boleh yang putri kumandangkan azan. Kalau aku jadi lanang itu, wah isin aku, masa dipanggil wong wedok nang masjid. Laki-laki yang manggil untuk urusan azan, iqomah itu laki-laki. Terus yang kedua, yang imami itu lanang. Jadi misalnya di masjid ini ya, yang datang itu laki-laki, dia imami laki-laki, imami perempuan. Imami bapak-bapak, imami ibu-ibu. Oh nggak bisa yang ibu-ibu bilang, wah bapaknya orang iso sholat kok. Wes aku wes imam. Oh orang iso. Tetap yang lanang, yang laki harus maju untuk jadi imam. Maka urusan yang penting-penting seperti itu di masjid itu urusannya laki-laki. Nggak bisa diganti perempuan. Kecuali kalau ibu-ibu ngimami, ya wedok karo wedok boleh. Namun nggak boleh ada laki-laki di situ. Dan syarat untuk jadi imam yang penting ngerti sholat. Apa yang paling penting dalam sholat itu? Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ya harus benar. Kalau Al-Fatihahnya nggak benar, sholatnya tidak sah. Karena Nabi SAW katakanlah sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Terus sifat makmum, perhatikan, niki makmum. Makmum ini orang jadi pemimpin di depan, berarti makmum itu ngikut. Sifat makmum itu adalah manut pada imam. Imamnya takbir ya melu takbir. Namun imamnya takbir
Imam dulu takbir, baru jenengan takbir. Terutama takbir pertama saat mulai sholat. Kalau contohkan, kalau takbir sih, Allahu Akbar. Nah, baru jenengan takbir. Coba, Allahu Akbar. Aku mangkat kok. Kalau rampung dulu ya, lihat ya. Kalau sudah rampung sampai akbar, nah baru jenengan angkat tangan. Gitu Ji? Coba lihat ya. Allahu Akbar. Nggak boleh lebih cepat dari imam. Ki makmum ngeyel tenan kuwi namanya. Makmum kok langsung makmum wis mangkat sik. Iki makmum mau jadi imam. Kalau jenengan mau duluan ya monggo di depan. Kalau jenengan itu cuma makmum berarti tempatnya di mana? Belakang. Kalau makmum berarti tugasnya apa? Manut imam. Contoh lagi, imamnya urung salam, urung entuk salam. Disunahkan kalau salamnya sudah 2 kali, baru jenengan di belakang salam. Contoh, ora salam sik. Ya dia, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo coba. Nah gitu. Imamnya lagi mangkat, langsung mesti sik. Pak Ustaz, tak izin sik Pak Ustaz. Orang rampung kok. Makmum nggak boleh dahului imam, terutama takbiratul ihram tadi sama salam. Kalau untuk salam, makmum tunggu imam salam 2 kali, baru makmum ucapkan apa? Salam. Paham? Paham. Terus gerakan makmum nanti tunggu ruku imam dulu, Allahu Akbar, tek, baru makmum ikut Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, makmum ikut Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Imamnya turun sujud dulu, Allahu Akbar, tek. Nah, sudah sampai lantai baru jenengan turun Allahu Akbar. Ini imamnya urung sujud, makmum wis Allahu Akbar, cepat banget. Di sini ora entuk loh. Ya, karena makmum itu tugasnya manut imam. Paham betul? Maka setiap gerakan makmum itu ikuti imam. Nanti imam dulu. Sebagaimana Nabi SAW itu katakan, fa idza kabbara fakabbiru, fa idza raka'a farka'u. Jika imam takbir, monggo makmum setelah itu takbir. Jika imam rukuk, monggo setelah itu makmum rukuk. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi fala takhtalifu alaih. Imam itu diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisihi. Imamnya itu gerakannya rukuk, ya makmum setelah itu ikut rukuk. Nggak boleh imamnya rukuk, makmumnya malah sujud. Wah, nggak boleh. Itu namanya sudah menyelisihi imam. Nah, ibadah-ibadah seperti ini kita perlu belajar sehingga ibadah kita jadi benar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kula bahas untuk kesempatan subuh hari ini. Mungkin jadi ilmu yang manfaat. Itu seputar iktikaf dan masjid. Mudah-mudahan masjid Alhamdulillah di sini tambah makmur. Allah senantiasa paringi berkah, memberikan keberkahan rezeki, kesehatan, panjang umur, dan kebaikan untuk urusan dunia dan akhirat kita semuanya. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.